Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pengen banget masuk ke industri kreatif, tapi bingung harus mulai dari mana ya? Nah, anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai peta jalan buat kalian. Kita bakal bedah langkah-langkah praktisnya, biar passion kalian itu bisa jadi profesi yang beneran. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Coba deh bayangin, setiap budaya, terutama budaya kita di Indonesia, itu tuh kayak peti harta karun yang isinya cerita-cerita keren. Dan cerita-cerita itu ya cuma nunggu buat ditemukan dan dibagiin ke seluruh dunia. Contoh paling pas ya film Sekolah Rimba, ini bukan cuma soal film yang menang penghargaan loh, tapi ini bener-bener karya yang ngebuka mata kita soal realitas suku anak dalam yang ceritanya diangkat langsung dari kearifan lokal mereka. Ini bukti nyata kan betapa kuatnya sebuah cerita kalau digali langsung dari akarnya. Dan potensinya tuh luas banget, nggak melulu harus drama yang berat-berat. Bisa aja komedi yang hangat kayak Ngeri-Ngeri Sedap, atau bahkan film pendek yang sempat viral dan bikin heboh se-Indonesia kayak Tilik. Intinya sama, semua itu sumbernya dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Jadi, poin pentingnya nih, lingkungan sekitar, keluarga, tradisi lokal, itu semua tambang emas ide buat kalian. Dan jangan pernah lupa, sudut pandang kalian yang unik itu, nah, itu aset paling mahal yang kalian punya di industri ini. Beneran deh. Oke, tadi kita udah ngomongin soal apanya ya, idenya dari mana. Sekarang kita geser ke gimananya. Gimana sih cara ngehidupin ide itu? Yuk, kita bongkar struktur inti di balik setiap produksi kreatif. Nah, ini dia yang namanya sistem segitiga. Bisa dibilang ini ruang mesinnya sebuah produksi. Anggap aja kayak fondasi bangunan. Jadi ada 3 peran utama yang jadi motor penggerak buat ngubah ide mentah jadi sebuah karya. Keseimbangan 3 peran ini, wah, itu kunci banget buat suksesnya proyek. Yang pertama, produser. Gampangnya dia ini manajer proyeknya, otak di balik urusan bisnis dan logistik. Dia yang mastiin proyeknya ada duit, jalan sesuai jadwal, sampai akhirnya bisa ditonton sama orang banyak. Tanpa produser, ide sebagus apapun bisa-bisa cuma jadi angan-angan. Berikutnya, sutradara. Nah, kalau tadi produser itu otaknya, sutradara ini jantungnya. Dia yang pegang kendali soal visi artistik, gimana nanti karyanya kelihatan, gimana rasanya, gimana suaranya. Sutradara inilah yang ngedirect semua elemen kreatif biar jadi satu kesatuan yang nyambung. Dan yang melengkapi segitiga ini, penulis naskah. Mereka ini arsitek ceritanya. Bayangin deh, tanpa naskah yang solid sebagai cetak birunya, visi sutradara bisa ngambang dan produser juga bingung mau jualan apa kan? Jadi ketiganya ini bener-bener saling butuh. Tapi, ya jelas dong, bikin karya kreatif itu nggak mungkin cuma bertiga. Nah, sekarang kita coba lihat tim besarnya kayak apa. Siapa tahu, disinilah kalian nemuin posisi yang pas banget buat kalian. Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Setiap bagian ini tuh satu departemen sendiri. Isinya para spesialis. Ada tim produksi, sutradara, penulis, kamera, artistik, editing, sampai suara. Semuanya kerja bareng buat ngasilin satu karya yang utuh. Biar gampang, bayanginnya gini. Tim kamera itu mata kita. Tim artistik yang bangun dunianya. Tim suara yang kasih nyawa dan emosi. Terus, tim editing yang nyatuin semua potongan puzzle jadi cerita yang utuh. Nah, setiap divisi ini bisa jadi jalan karir buat kalian. Oke, tadi kan kita ngomongin peran-peran yang udah umum ya, yang tradisional. Sekarang yuk kita lihat gimana teknologi udah ngubah total peta permainan di industri ini. Karena ini ngebuka banyak banget pintu baru buat para kreator. Kenalan dulu sama istilah ini, technopreneur. Ini penting. Lupakan deh pikiran harus kerja di studio gede. Zaman sekarang itu eranya pakai teknologi buat bikin bisnis kreatif sendiri. Jadi bos buat diri sendiri, bikin jalanmu sendiri. Kayak kata Peter Drucker, kewirausahaan itu intinya kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan beda. Nah itu dia poinnya. Jadi technopreneurship itu soal inovasi. Soal ngelihat peluang dan berani bikin sesuatu yang orang lain belum kepikiran. Oke, kedengarannya mungkin gede banget ya konsep ini. Tapi tenang, kita bikin jadi praktis aja. Biar kalian bisa langsung coba. Gimana caranya mulai jadi technopreneur kreatif mulai dari sekarang? Yang paling penting buat diingat, sekarang ini, buat masuk ke industri kreatif, hambatannya udah jauh lebih kecil. Serius, HP atau laptop yang lagi kalian pakai buat nonton ini, plus internet, itu udah cukup jadi studio mini kalian. Kalian bisa mulai bangun portofolio, bangun bisnis dari sekarang. Kuncinya satu, mulai dari yang kecil dulu. Dan ini bukan cuma teori loh ya, ini peluang bisnis beneran yang bisa kalian garap. Punya skill visual, bisa jadi videographer event atau editor freelance. Jago main medsos, jadi aja content creator. Punya sentuhan seni,
bisa buka jasa MUA atau food stylist. Semua skill ini lagi dicari banget di pasar digital sekarang. Lihat deh, pilihannya banyak banget. Di satu sisi, kalian bisa ada di tengah-tengah acara, ngerekam momen penting sebagai videographer. Di sisi lain, kalian bisa fokus ke detail-detail artistik, kayak makeup dan hairdo. Dua-duanya itu bisnis beneran, bisa ngasilin, dan modalnya murni dari skill kreatif kalian. Jadi, setelah kita lihat semua ini, mulai dari potensi cerita di sekitar kita, peran-peran yang ada di dalam tim, sampai kesempatan buat bangun bisnis sendiri, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Ini pertanyaan yang paling penting. Jadi, cerita apa yang mau kalian sampaikan?